Hai semuanya, Pia di sini. Selamat datang di Bincang-Bincang. Di Bincang-Bincang episode 2 kali ini aku akan membahas tentang kamu yang masih bertahan di lingkungan toksik. Ya, di antara kalian ada yang nyadar nggak kalau kalian itu sedang bertahan di lingkungan toksik dan bahwa bertahan itu sebenarnya kalian terpaksa? Kali ini aku akan membahas soal kamu atau kamu yang menyadari bahwa kamu bertahan di lingkungan toksik. So, kenapa harus bertahan di lingkungan toksik? Padahal jelas-jelas lingkungan toksik itu buruk, tidak sehat. Lingkungan toksik itu adalah lingkungan yang kurang sehat atau berdampak tidak sehat pada kesehatan mental. Bisa jadi suatu hubungan dengan teman, dengan saudara, sahabat, dan menurut aku juga lingkungan toksik itu juga bisa menghambat kamu bertumbuh menjadi diri sendiri, bisa menghambat kamu mengenal dirimu sendiri. Kenapa bisa menghambat kamu mengenal dirimu sendiri? Karena di dalam lingkungan toksik itu ada perkataan atau perilaku yang seharusnya tidak kita dapatkan, tidak kamu dapatkan. Contohnya apa? Contohnya kata-kata yang menyakiti kamu, kata-kata yang bikin kamu sakit hati, itu kan seharusnya nggak kita dapetin kan. Dan ciri-ciri lingkungan toksik itu yang pertama adalah dia tidak pernah mau mengakui pencapaian temannya sendiri. Yang kedua, kamu selalu merasa malu ada di lingkungan itu, malu atau insecure. Yang ketiga, orang itu tidak akan pernah mau disalahkan atau yang biasa kita bilang play victim. Yang keempat, kamu tidak akan pernah bisa menjadi diri sendiri di depan mereka. Dan yang kelima, mereka itu baik pas lagi butuhnya doang, atau lebih tepatnya dimanfaatin. Dan sadar nggak sadar, seseorang yang bertahan di lingkungan toksik itu sebenarnya cuman biar dia ada teman, supaya aku masih ada teman. Kenapa teman buruk harus dipertahankan? Apakah kamu lebih baik kehilangan diri sendiri tapi masih punya teman yang buruk seperti itu, daripada kamu kehilangan teman buruk itu tapi kamu masih punya diri sendiri? Apakah kamu lebih baik sakit hati demi masih punya teman seperti mereka, atau kamu lebih baik hati ini baik-baik saja tapi tidak punya teman seperti mereka? Oke, aku paham kamu bertahan di lingkungan toksik itu cuman buat biar masih punya teman, atau gara-gara ya teman aku cuman mereka, aku harus gimana, mau mereka toksik gimana pun aku cuman punya mereka. Jadi gimana caranya keluar dari lingkungan toksik itu sedangkan kamu takut sendiri, kamu takut gak punya teman lagi? Semua itu tergantung pada responmu, tergantung pada tanggapanmu. Yap, karena semuanya bermula pada diri sendiri. Kalau kamu masih merespon mereka, kamu masih menerima lingkungan toksik itu sama aja kayak kamu gak ada upaya untuk menjaga diri sendiri dari orang-orang yang menyakitimu. Karena kan tugasnya adalah sayangi dirimu sendiri sebelum menyayangi orang lain. Dan salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk menyayangi diri sendiri adalah berjaga jarak atau menjauh dari orang-orang yang menyakitimu, termasuk lingkungan toksik itu. Kalau kamu udah sadar bahwa oh lingkungan aku ini toksik, oh teman-teman aku ini sering nyakitin aku, padahal mereka sadar, atau kamu udah pernah bilang ke mereka bahwa guys jangan gini dong, itu kan omongannya nyakitin aku, tapi mereka itu tetap gak mau disalahkan, mereka malah apa sih bercanda doang, segera dijauhi, karena itu sudah termasuk ke lingkungan toksik. Dan kenapa harus menjauhi lingkungan toksik itu? Iya, karena menurut aku lingkungan toksik itu juga bisa menghambat pertumbuhan kamu untuk menjadi diri sendiri. Tapi kan lebih baik kita positive thinking. Oke, positive thinking juga boleh. Tapi kalau kamu cuma mengandalkan positive thinking, cuma mengandalkan mereka hanya sebagai pelajaran untuk kamu berubah, terus kamu masih menerima mereka, kamu masih berada di lingkungan itu, ya sama aja kamu gak ada upayanya untuk menjauh dari mereka. Sama aja kamu akan tetap terjebak di lingkungan itu yang entah kapan berubahnya, yang cuma mengandalkan positive thinking, nanti kamu akan tambah sakit. Kalau kamu tanya, kenapa menurut aku lingkungan toksik itu bisa menghambat pertumbuhan kamu menjadi diri sendiri? Karena contohnya gini ya, saat ini tuh kamu lagi belajar self-love, kamu lagi belajar sayang sama diri sendiri, belajar soal self-care dan sebagainya. Dan berarti ketika kamu belajar self-love itu, belajar menyayangi diri sendiri, kamu juga sedang belajar menerima kelebihan dan kekurangannya juga kan? Nah, di dua ini sedang dipelajari untuk diterima. Saat kamu sudah mengerti soal kekurangan kamu, soal kelebihan kamu ketemu nih sama satu temen yang menurut kamu tuh deket banget, mainnya sama dia, jalan-jalannya sama dia, curhatnya sama dia, sedihnya sama dia, bahagianya sama dia, pokoknya kemana-mana tuh selalu sama dia, apa-apa tuh sama dia. Kamu udah percayakan semuanya sama dia, sampai segala seluk-beluk curhatannya kamu tuh cuma dia yang tahu. Sampai akhirnya kamu cerita soal upaya self-love kamu, soal cerita-cerita kamu lagi belajar self-love gini ke teman kamu kan, yang kamu percaya itu. Ternyata tiba-tiba respon temanmu itu berbeda jauh dengan apa yang kamu bayangkan. Ketika kamu bayangkan kalau aku cerita tentang self-love ini ke temanku, pasti dia akan mendukung, karena dia udah aku percayakan kan. Tapi ternyata responnya itu sangat berbeda jauh dari apa yang kamu bayangkan. Tiba-tiba dia malah bilang kayak gini, ngapain sih self-love, lebay banget self-love segala kan. Yang harus kita lakukan cuma pede doang, udah kan, pede juga
udah ngerasa kita cantik. Padahal maksudnya nggak gitu kan. Menyayangi diri sendiri berarti kita juga harus mengenal lebih dalam tentang diri sendiri, mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya, dan menerimanya juga. Akan ada dua hal yang kemungkinan terjadi pada diri kamu saat kamu mendengar respon temanmu seperti itu. Yang pertama, kalau kamu percaya bahwa self love itu lebay, kamu percaya sama omongan temanmu, justru itu adalah awal mula kamu meleset atau berbelok arah dari apa yang sudah kamu bangun selama ini. Dari yang awalnya kamu sudah belajar self love, belajar menyayangi diri sendiri, lihat video edukasi, lihat apa maksudnya self love itu, awalnya kamu udah membangun itu semua tuh. Terus tiba-tiba kamu percaya bahwa self love itu lebay, ya kamu akan meleset. Kalau kamu belajar menyayangi diri sendiri, yang bisa kamu dapatkan adalah pertama, kamu bisa jadi mengenal diri sendiri. Kamu bisa jadi tahu kelebihan kamu, kekurangan kamu, kamu bisa tahu bakat kamu. Kamu bakal paham sebenarnya aku nih bisa seperti ini. Dan kamu akan paham yang tidak bisa aku lakukan adalah ini dan itu. Jadi akan belajar untuk mempercayai diri. Kamu belajar apa itu arti cantik. Kamu belajar lebih dalam lagi soal kecantikan, kamu belajar soal make up, skincare, kamu jadi rajin, kamu sayang sama diri sendiri. Itu semua kan kamu jadi tahu kan. Terus kalau kamu percaya sama omongan temanmu itu, ya semua benefit self love itu akan hilang. Dan kemungkinan yang terjadi kedua adalah kalau kamu percaya sama diri kamu sendiri, kamu nggak percaya sama omongan temanmu, kamu percaya bahwa nggak, self love itu nggak lebay, self love itu banyak pelajarannya. Oke, berarti itu aman karena kamu sudah tahu tentang pelajarannya. Kalau kita belajar, pasti kita akan tahu apa maksud menyayangi diri sendiri. Kan semua manusia ini diciptakan, dirangsang untuk belajar sesuatu hal baru kan. Tapi yang namanya lingkungan tidak sehat, lingkungan toksis itu tetap harus kamu jauhi. Tetap kamu harus keluar dari lingkungan itu dan jangan berbalik arah lagi. Karena pastinya kalau kamu udah sayang sama diri sendiri, pasti kamu akan sadar, oke, berarti demi menjaga kesehatan mentalku tetap baik-baik saja, aku harus meninggalkan lingkungan toksis itu. Aku harus keluar dari lingkungan toksis itu. Intinya, jangan pernah takut untuk meninggalkan hal buruk itu, meninggalkan lingkungan buruk itu. Jangan takut kalau nantinya kamu nggak punya teman lagi, nantinya kamu nggak dapet temen, nantinya kamu sendiri. Jangan takut, karena percaya deh, ketika kamu berani meninggalkan hal buruk itu, nanti akan ada hal-hal baik datang lainnya ke diri kamu. Sama seperti ketika kamu berani meninggalkan lingkungan toksis itu, nanti akan ada lingkungan baik selanjutnya yang datang ke kamu. Ada 3 poin yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari lingkungan toksis itu menurut aku ya. Yang pertama adalah maafkan perkataan menyakiti mereka, perlakuan menyakiti mereka, atau apapun segala bentuknya yang udah bikin kamu sakit hati. Dimaafinya yang pertama. Yang kedua, kamu jauhi mereka. Kamu jangan dekat lagi sama mereka, kamu jangan kontekan lagi kalau bisa sama mereka. Intinya jangan pernah mau berbalik arah sama mereka. Intinya jaga jarak. Yang kedua jaga jarak. Dan yang ketiga, kembali sama diri sendiri. Ketika kamu sudah keluar dari lingkungan toksis itu, kamu balik sama diri sendiri. Kamu tanyakan apa kabarnya dan minta maaf sama dirimu sendiri juga. Minta maaf karena belum bisa menjaga diri dengan baik. Dan ajak juga dirimu sendiri untuk belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jangan pernah takut untuk menjauh dari orang-orang yang ingin dimengerti tapi tidak pernah mau mengerti orang lain. Oke? So itu dia bincang-bincang episode 2 yang aku sampaikan hari ini adalah tentang lingkungan toksik. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bermanfaat sama kalian. Terima kasih sudah mau ditonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah mau didengar. Share juga video ini ke teman-teman kamu biar dia tahu hal baru yang barusan aja aku sampaikan. Oke? Bye, see you in the next video.